Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Prin, MKes, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amelia yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi hari ini. Adapun anggota kelompok 4, yaitu ada Delius Mariana Sari, ada Kiki Risman Firmansyah, ada Neneng Ningrum, Widan, Selvia, dan Nadila. Baik, teman-teman, langsung saja kita mulai. Pertama-tama yaitu sebelumnya mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi, persilahkan untuk rekan-rekan saya. Oke, baik. Di sini ada pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kesehatan ini adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan, memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan keluarga, kelompok, masyarakat. Nah, pembiayaan kesehatan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada penyedia pelayanan kesehatan atau provider, di mana health provider ini besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat menyelenggarakan upaya kesehatan. Maka dilihat dari pengertiannya bahwa biaya kesehatan ini dari sudut penyedia pelayanan kesehatannya adalah peran utama dari pemerintah dan ataupun pihak swasta, yakni pihak-pihak yang akan menyelenggarakan upaya kesehatan. Besarnya dana bagi penyedia pelayanan kesehatan lebih menunjukkan kepada seluruh biaya investasi, seluruh biaya operasional. Dan yang kedua yaitu ada pemakai jasa pelayanan atau health consumer, di mana besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan jasa pelayanan. Dalam hal ini, biaya kesehatan menjadi persoalan utama para pemakai jasa pelayanan, namun dalam batas-batas tertentu pemerintah juga turut serta, yakni dalam rangka terjaminnya pemenuhan kebutuhan pelayanan. Nah, besarnya dana bagi jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk dapat memanfaatkan suatu upaya kesehatan. Boleh di next? Oke, pembiayaan kesehatan yang kuat, stabil, dan memainkan peran penting untuk kesehatan dalam rangka mencapai berbagai pembangunan kesehatan di suatu negara, antara lain yaitu pemerataan pelayanan kesehatan dan akses atau akses yang merata ke perawatan kesehatan dan pelayanan yang berkualitas atau kualitas yang terjamin. Oleh karena itu, reformasi kebijakan kesehatan di suatu negara memberikan fokus penting kepada kebijakan pembiayaan kesehatan untuk menjamin terselenggaranya kecukupan atau adequacy, pemerataan atau equity, efisiensi, dan efektivitas dari pembiayaan kesehatan itu sendiri. Terima kasih. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Widan. Pada Widan, Yang selanjutnya ada tujuan pembiayaan kesehatan. Tujuan pembiayaan kesehatan adalah tersedianya pembiayaan kesehatan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Lalu
Ada model-model pembiayaan. Yang pertama ada direct payment by party. Ciri utama model direct payment adalah setiap individu menanggung secara langsung besaran biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat penggunaannya. Lalu yang kedua ada user payment. Dalam model ini, pasien membayar secara langsung biaya pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta. Perbedaannya dengan model informal adalah besaran dan mekanisme pembayaran juga kelompok yang menjadi pengecualian telah diatur secara formal oleh pemerintah dan provider. Yang ketiga ada service basic. Model ini mempunyai karakteristik risk spending pada individu, namun tidak terjadi risk of failing antara individu. Artinya biaya kesehatan langsung akan ditanggung oleh individu sesuai dengan tingkat penggunaannya. Namun individu tersebut mendapat bantuan dalam mengelola pengumpulan dana atau saving dan menggunakan bila mana pembutuhannya pelayanan kesehatan. Yang keempat ada informal. Ciri utama model ini adalah bahwa pembayaran yang dilakukan oleh individu pada provider kesehatan formal, misalnya dokter, bidan, tetapi juga pada provider kesehatan lainnya, misalnya mantri dan pengobatan tradisional, tidak dilakukan secara formal atau tidak diatur besaran, jenis, dan mekanisme pembayarannya. Dan yang terakhir ada insurance basis, sistem pembiayaan dengan pendekatan asuransi mempunyai perbedaan utama di mana individu tidak menanggung biaya langsung pelayanan kesehatan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Neneng Bun kepada konsep konsep dasar otonomi daerah di Indonesia, pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia telah tertuang dalam kerangka Konstitusi NKRI Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki dua nilai dasar, yaitu nilai unitaris dan nilai desentralisasi atau ritaris. Nilai unitaris dimaksud bahwa Indonesia tidak memiliki satuan pemerintah yang lain yang bersifat negara. Artinya, kedaulatan yang melekat pada rakyat bangsa negara Indonesia tidak akan terbagi dalam kesatuan pemerintah. Boleh di next. Nilai unitaris dan nilai desentralisasi teritorial. Nilai dasar unitaris diwujudkan dalam pandangan bahwa dalam NKRI tidak akan terdapat pemerintahan yang lain yang bersifat negara. Nilai dasar desentralis teritorial diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah dalam bentuk otonomi daerah. Yang dimaksud dengan otonomi daerah yaitu hak atau wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur urusan sendiri, urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kiki. Kepada Kiki, saya persilakan. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ada sistem pembiayaan pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk, yang pertama itu ada risk spreading. Jadi pembiayaan kesehatan harus mampu meratakan besaran risiko biaya sepanjang waktu, sehingga besaran tersebut dapat terjangkau oleh setiap rumah tangga. Artinya sebuah sistem pembiayaan harus mampu memprediksikan risiko kesakitan individu dan besarnya pembiayaan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Kemudian besaran tersebut diratakan atau disebarkan dalam tiap bulan sehingga menjadi premi atau iuran tabungan bulanan yang terjangkau. Yang kedua ada risk pooling. Beberapa jenis pelayanan kesehatan meskipun risiko rendah ataupun tidak merata dapat sangat mahal, misalnya hemodialisis, operasi spesialis jantung koroner yang tidak dapat ditanggung oleh tabungan individu atau risk spreading. Sistem pembiayaan harus mampu menghitung dengan mengakumulasikan risiko suatu kesakitan dengan biaya yang mahal antar individu dalam suatu komoditas sehingga kelompok masyarakat dengan tingkat kebutuhan rendah atau tidak terjangkit sakit tidak membutuhkan pelayanan kesehatan.
dapat mensubsidi kelompok masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara sederhana. Suatu sistem pembiayaan akan menghitung risiko terjadinya masalah kesehatan dengan biaya mahal dalam satu komunitas dan menghitung besaran biaya tersebut, kemudian membaginya kepada setiap individu anggota komunitas, sehingga sesuai dengan prinsip solidaritas. Besaran biaya pelayanan kesehatan yang mahal tidak ditanggung dari tabungan individu, tapi ditanggung bersama oleh masyarakat. Yang ketiga ada connection between in health and property. Karena adanya keterkaitan antara kemiskinan dan kesehatan, suatu sistem pembiayaan juga harus mampu bahwa orang miskin juga mampu pelayanan kesehatan yang layak sesuai standar dan kebutuhan sehingga tidak harus mengeluarkan pembiayaan yang besarnya tidak proporsional dengan pendapatan. Pada umumnya, di negara miskin dan berkembang, hal ini sering terjadi. Orang miskin harus membayar biaya pelayanan kesehatan yang tidak terjangkau oleh penghasilan mereka dan juga memperoleh pelayanan kesehatan di bawah standar. Dan yang terakhir ada fundamental importance of health. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar di mana individu tidak dapat menikmati kehidupan tanpa status kesehatan yang baik. Next. Selanjutnya ada tingginya biaya kesehatan itu disebabkan oleh beberapa faktor yang terpenting diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada tingkat inflasi. Apabila terjadi kenaikan harga di masyarakat, maka secara otomatis biaya investasi dan juga biaya operasional layanan kesehatan akan meningkat pula, yang tentu saja akan dibebankan kepada pengguna jasa. Yang kedua, tingkat permintaan. Pada bidang kesehatan, tingkat permintaan dipengaruhi sedikitnya oleh dua faktor, yang meningkatnya kuantitas penduduk yang memerlukan pelayanan kesehatan, yang karena jumlahnya lebih atau bertambah banyak, maka biaya yang harus disediakan meningkat pula. Faktor kedua adalah meningkatnya kualitas penduduk dengan tingkat pendidikan dan penghasilan yang lebih baik. Mereka akan menuntut penyediaan layanan kesehatan yang baik pula, dan hal ini membutuhkan biaya pelayanan kesehatan yang lebih baik dan lebih besar. Yang ketiga ada kemajuan ilmu dan teknologi. Sejalan dengan adanya kemajuan ilmu dan teknologi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pengguna peralatan kedokteran yang modern dan canggih memberikan konsekuensi tersendiri, yaitu tingginya biaya yang harus dikeluarkan dalam berinvestasi. Hal ini membawa akibat dibebankannya biaya investasi dan operasional tersebut pada pemakai jasa pelayanan kesehatan. Yang keempat ada perubahan pola penyakit. Meningkatnya biaya kesehatan juga dipengaruhi adanya perubahan pola penyakit yang bergeser dari penyakit yang sifatnya akut menjadi penyakit yang bersifat kronis. Dibandingkan dengan berbagai penyakit akut, perawatan berbagai penyakit kronis ternyata lebih lama, akibatnya biaya yang dikeluarkan untuk perawatan dan penyembuhan penyakit ini akan lebih besar. Hal ini akan sangat mempengaruhi tingginya biaya kesehatan. Yang kelima ada perubahan pola pelayanan kesehatan. Perubahan pola pelayanan kesehatan ini terjadi akibat perkembangan keilmuan dalam bidang kedokteran, sehingga terbentuk spesialisasi dan subspesialisasi yang menyebabkan pelayanan kesehatan menjadi terkotak-kotak, fragmented health service, dan satu sama lain seolah tidak berhubungan. Akibatnya sering terjadi tumpang tindih atau pengulangan metode pemeriksaan yang sama dan pemberian obat-obatan yang dilakukan pada seorang pasien, yang tentu berdampak pada semakin